tema saya masih ada sedikit hubungannya dengan Mas siapa tadi? Mas Aldi. Nah, jadi tema saya masih mengenai hotspot. Nah, di sini mengenai implementasi UGM hotspot di lingkungan kampus UGM. Jadi mungkin sebelumnya perkenalan dulu ya. Saya teknisi jaringan di PSDI UGM. PSDI itu Pusat Sistem dan Sumber Daya Informasi. Dulunya namanya PPTIK, atau biasanya kalau kampus-kampus lain itu dikenal dengan namanya Puskom. Nah, PSDI itu kayak Puskom di kampus lain gitu ya. Keseharian saya di bidang jaringan, ngurusi jaringan biasa dari infrastruktur, keamanan, sampai hotspot juga kadang-kadang ya diurusi biasa ya Pak ya. Kalau orang komputer itu biasanya kalau nggak kayak Superman gitu, kayaknya nggak orang TI itu. Biasanya apa-apa dikerjain, apa-apa dikasih tugas, dikit-dikit orang TK gitu ya. Selanjutnya, jadi latar belakangnya, jadi dulu itu di UGM mungkin sama seperti kampus-kampus lain ya. Jadi di UGM itu kampusnya banyak wifi-nya macam-macam, dari masing-masing fakultas bisa masang sendiri-sendiri, punya kebijakan sendiri-sendiri. Jadi kadang kalau dari sisi user, dari sisi mahasiswa gitu, kalau misalnya katakanlah mahasiswa dari fakultas A gitu, kalau dia konek di fakultas A gitu nggak bingung kan, karena dia punya akses di situ. Tapi ketika dia pindah ke fakultas lain, dia mau autentikasi, udah ternyata autentikasinya udah beda lagi. Ternyata dia nggak punya akun di situ, mau minta juga nggak dikasih. Ini susah. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang masing-masing fakultas ada bahkan individu bisa masang wifi-nya sendiri. Jadi mentang-mentang dia punya wifi, punya perangkat, dia masang sendiri, dia aktifkan sendiri, dia pakai sendiri atau bisa juga ya bareng-bareng gitu ya sama teman-temannya. Nah itu kan menyulitkan untuk mahasiswa-mahasiswa atau pengguna-pengguna lainnya. Kemudian kesulitannya tadi sudah ya. Jadi kalau misalnya dari sisi usernya dia akan kesusahan, repot, pindah fakultas, minta akses lagi, pindah fakultas, minta akses lagi. Kemudian dari sisi keamanan juga kurang terkontrol. Jadi seperti kayak kalau jaringan makin banyak penggunanya, otomatis biasanya kan makin banyak kepala, makin banyak juga isi kepalanya gitu ya. Jadi kadang-kadang makin banyak orang, makin banyak masalahnya. Akhirnya keamanan jadi kurang kontrol. Kemudian dari hal-hal tersebut tadi, akhirnya pada tahun 2011 UGM mengeluarkan SK mengenai kebijakan jaringan kabel wire atau juga wireless. Jadi di SK Rektor itu ada aturan mengenai penggunaan atau pemanfaatan jaringan kabel dan juga nirkabel atau wireless. Nah, di sini kita fokus ke wireless saja karena topiknya mengenai game hotspot. Jadi beberapa poin dari SK Rektor itu antara lain seperti ini. Jadi SSID di lingkungan UGM itu harus menggunakan UGM hotspot atau UGM secure. Bedanya apa di sini? Jadi kalau yang UGM hotspot itu biasa seperti hotspot biasa ya, pakai aktif portal. Nah, kalau yang UGM secure ini pakai model WPA2 Enterprise. Jadi kita nanti masang key-nya di server radius, terus kemudian dikonfig di AP-nya. Nah, repotnya dalam perjalanannya ternyata UGM secure itu bikin repot. Jadi user kalau mau connect kan dia mesti punya key-nya ya. Jadi
dia harus punya key-nya dulu, diimport di konfigurasi laptop atau perangkatnya. Padahal dia aja belum bisa connect, gimana mau ngambil key-nya, gitu kan repot kan. Akhirnya waktu berjalan, akhirnya UGM Secure juga ditinggalkan. Nah sekarang yang lebih fokus kita lebih ke UGM Hotspot. Jadi UGM Hotspot yang lebih dikembangkan. Kemudian dari SK Rektor tersebut juga ada aturan mengenai tidak boleh adanya NAT atau Network Address Translation. Jadi aturan di kampus UGM itu dari katakanlah dari kantor kami gitu ya di PSDI, dengan mahasiswa di fakultas, walaupun dia menggunakan laptop dari kantor kami bisa mengakses laptop tersebut. Jadi tidak ada NAT, tidak boleh ada NAT di jaringan UGM. Jadi tidak boleh baik itu wireless atau kabel ya, kabel ataupun nirkabel. Jadi tidak boleh ada NAT. Kemudian selanjutnya harus mendukung autentikasi single ID. Jadi kalau di UGM itu masing-masing mahasiswa. Jadi kalau yang sekarang mulai tahun 2013 atau 2012-an sekitar, jadi setiap mahasiswa masuk dia dikasih email gratis ya. Jadi ada mahasiswa baru masuk, kalau misalnya dia registrasi, pertama mahasiswa baru dia mendapatkan email masing-masing satu gitu ya. Nah email ini nantinya bisa dipakai untuk salah satunya itu mengakses UGM Hotspot ini. Jadi UGM Hotspot itu harus bisa terautentikasi dengan email itu. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa mau connect, nggak usah tanya lagi ini aksesnya apa, atau misalnya dia mesti mendaftarkan lagi ini saya mau connect, mesti didaftarin, nggak perlu, karena dia sudah punya email dan email tersebut bisa langsung digunakan untuk autentikasi di hotspot. Atau kalau misalnya ada yang mahasiswa yang belum angkatan lama, misalnya kayak tadi Mas Aldi ya, mahasiswa lulus segan, DO tak mau ya. Kalau misalnya ada mahasiswa yang lama seperti itu, belum punya email, itu nanti bisa datang ke kantor, tinggal dibuatkan gratis. Dan itu bisa langsung dipakai untuk hotspotan itu ya. Kemudian selanjutnya aturannya adalah harus mendukung roaming. Jadi kalau misalnya kita di fakultas A atau fakultas katakanlah misalnya di ekonomi misalnya atau di teknik gitu ya, dari lantai 1 kita masuk ke situ terus login, udah berhasil login pakai email UGM gitu, terus pindah ke gedung B misalnya di fakultas yang sama, itu tidak perlu melakukan autentikasi ulang. Jadi cukup satu kali autentikasi untuk beberapa akses point gitu ya. Jadi nggak perlu kalau misalnya pindah-pindah gitu nggak perlu autentikasi ulang. Kemudian apa itu UGM Hotspot? Jadi UGM Hotspot itu adalah SSID dengan nama UGM Hotspot yang digunakan untuk menghubungkan ke jaringan internet melalui jaringan wireless. Jadi UGM Hotspot itu nama SSID ya. Jadi seperti tadi di SK itu harus menggunakan SSID UGM Hotspot. Kemudian UGM Hotspot menggunakan autentikasi berbasis Captive Portal. Nah, seperti tadi hotspot juga, jadi di sini UGM Hotspot menggunakan Captive Portal untuk mengautentikasi usernya menggunakan email UGM tadi. Kemudian UGM Hotspot ini terkoneksi dengan server Radius. Ini karena untuk autentikasinya ya, itu ada penjelasannya di belakang. Kemudian Captive Portal yang digunakan menggunakan secure connection seperti tadi. Jadi Captive Portalnya, jadi ketika kita udah connect ke SSID UGM Hotspot, kalau misalnya kita mau connect ke Mikrotik misalnya atau ke Google misalnya, itu kan nanti otomatis di redirect ya, di redirect ke Captive Portal. Nah di sini kita juga Captive Portalnya menggunakan SSL agar lebih aman. Kemudian kita juga membatasi bandwidth dari setiap user. Ini pengalaman dari kami. Jadi kalau yang dulu-dulu itu kadang
AP-nya itu hotspotnya nggak dikasih bandwidth manager. Itu masing-masing user itu menggunakan bandwidth itu seenaknya gitu. Jadi bisa download, bisa YouTubean semuanya sendiri gitu. Padahal wireless itu kan terbatas ya. Wireless itu kan teknologinya throughputnya masih terbatas segala macam. Makanya dari itu kita batasi bandwidthnya untuk masing-masing user. Secara default kita batasi sampai 2 MB ya kalau nggak salah. Jadi maksimal sampai 2 MB untuk setiap usernya. Kemudian terdapat informasi kontak administrator. Jadi di halaman Kapsul portalnya kita sediakan nomor kontak. Sebenarnya ini bukan nomor kontak administrator ya. Jadi nomor kontaknya itu nomor kontak dari SMS server. Jadi kalau misalnya nanti ada masalah, kalau misalnya ada mahasiswa nggak bisa login, tinggal SMS saja. Nanti otomatis masuk ke SMS server. Masuk ke SMS server, nanti dari admin tinggal balas ini masalahnya nih apa nih, mana. Kalau misalnya masalah yang bisa diatasi ya dibalasi, misalnya tentang apa gitu. Itu kemudian berikut tampilannya seperti ini kira-kira. Ini versi yang tidak ada nomor kontaknya karena nanti nomornya terpublikasi. Nah ini kira-kira seperti ini tampilannya. Ada username, password seperti biasa. Kemudian alamat dari Kaptif portalnya kita standarkan. Jadi alamat Kaptif portal di tempat kami atau di fakultas atau di unit-unit lain kita standarkan dengan nama hotspot.ugm.ac.id dengan menggunakan protokol HTTPS. Tapi kita punya SSL-nya legal ya. Jadi SSL-nya kita bukan self-sign. Jadi kita SSL-nya bayar. Jadi biasanya itu ribet ya kalau misalnya self-sign itu biasanya kalau misalnya baru buka browser mesti konfirmasi. Buka browser konfirmasi itu biasanya kalau yang nggak paham dan mungkin nggak mau tahu gitu ya, kok mau connect aja kok ribet banget. Akhirnya kita berlangganan ke SSL. Jadi biar HTTPS-nya langsung terverifikasi ya. Kemudian skema standarnya kira-kira seperti ini, skema simpelnya. Jadi kalau misalnya kita connect pakai laptop misalnya atau pakai perangkat-perangkat mobile gitu ya, kita terkoneksi ke hotspot. Nanti dari hotspot dihubungkan ke radius. Dari radius nanti diautentikasi ke server LDAP. Jadi nanti kira-kira skemanya seperti ini, dari hotspot ke internet. Jadi connect, nanti dihadang dengan Kaptif portal, dari Kaptif portal terus diautentikasi ke server, ke radius, kemudian ke LDAP server. Kalau misalnya usernya terdaftar, ya berarti tinggal di-accept connect internet. Kira-kira seperti itu. Kemudian alasannya kenapa menggunakan mikrotik? Alasannya sebenarnya simpel aja, mudah. Saya nggak bilang relatif mudah ya, tapi karena memang kalau menurut saya itu mikrotik itu mudah gitu ya. Dengan fitur yang segitu banyak, apa-apa ada gampangannya. Kalau misalnya mikrotik itu kalau saya bilang palu gak ada, apa lu mau gua ada gitu ya. Apa yang nggak ada di mikrotik itu kan ada semua, hampir fiturnya ada. Dikonfigurasi juga gampang, di maintenance gampang. Jadi perawatannya juga kalau misalnya ada troubleshooting kita juga gampang. Tepuk tangan dulu dong untuk mikrotik. Kemudian perangkat-perangkat yang kita gunakan ada macam-macam ya. Dari mulai microbit series, ada dari Ainos sampai Dynara ada juga. Mungkin ada yang kemudian bertanya gitu ya, kok cuman buat hotspot aja sampai pakai Dynara gitu. Nah, kalau perangkat-perangkat yang agak besar-besar, misalnya seperti itu tadi, Dynara, Ainos, 1100 biasanya selain untuk hotspot kita gunakan untuk fungsi lain, misalnya interval routing. Jadi nggak cuma melulu hotspot gitu ya. Kemudian juga ada yang
mengimplementasikan bandwidth management juga untuk jaringan LAN-nya. Jadi perangkatnya memang agak sedikit speknya agak sedikit tinggi. Kemudian ada CCR series, ada RB1000 series, ada ini saya tulis ya 433 ya harusnya, bukan 443. Kemudian ada 450. Kebanyakan yang kita pakai itu untuk hotspotnya kebanyakan kita pakai yang 1100 CCR. Biasanya kebanyakan itu ya. Serinya CCR atau 1100. Kemudian untuk hotspot di AP-nya itu kita banyak menggunakan 951. Kalau yang dulu-dulu kita pakai masih 751. Kalau sekarang kita banyak ke 951. Ini ada SXT juga kita gunakan untuk point to point. Jadi untuk unit-unit yang belum punya koneksi FO. Jadi kalau di game semuanya udah FO ya, di fakultas-fakultas itu udah terhubung dengan fiber optik. Tapi ada beberapa unit misalnya pusat studi itu yang belum tercover sama FO, kita pasang point to point. Kemudian dari SK Record tadi kita kembali mengenai pengaturan SSID. Jadi di UGM itu harus menggunakan UGM hotspot. Aturannya harus menggunakan. Jadi kalau misalnya ada yang pakai selain UGM hotspot itu harus di hidden. Kalau nggak di hidden matiin. Jadi aturannya harus seperti itu. Nah, harus UGM hotspot atau di hidden atau matiin sekalian. Kemudian frekuensi yang kita gunakan masih 2,4 karena perangkat-perangkat yang di end user ya, di pengguna-pengguna itu masih ternyata untuk 5 GB itu masih jarang sekali. Jadi kita masih menggunakan 2,4 untuk hotspot. Kemudian kita juga di beberapa fakultas, memang belum semuanya ya, kita menggunakan CAPSMAN juga atau Control Access Point Manager. Kemudian tidak menggunakan NAT, jadi di sini di UGM itu nanti kita pakai IP 10 gitu ya, 10 sekian, 10 sekian. Jadi masing-masing fakultas itu kita kasih alokasi IP sendiri-sendiri. Katakanlah 10.1 untuk fakultas A, 10.2 untuk fakultas B gitu seterusnya. Kemudian kita gunakan /24 untuk hotspotnya, jadi untuk klien hotspotnya. Nanti di hotspotnya nanti biasanya kan seperti tadi ya, ada intervalent routing segala macam. Nah itu nanti kita pakai akhirnya pakainya 24. Tapi kan karena intervalent jadi masih bisa diakses ya, walaupun /24 karena kita pakai intervalent, jadi kita masih bisa akses sampai end user. Kemudian kita menggunakan dynamic IP address, jadi karena hotspot ya, jadi otomatis klien mendapatkan IP dari hotspotnya, belum set segala macam. Kemudian tanpa NAT ini sangat mempermudah administrator ya. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah keamanan atau ada masalah biasa mahasiswa itu kadang kalau pakai laptop itu kan ya macam-macam ya. Ada yang sukanya belajar gitu ya, belajar yang dibuka benar-benar. Tapi juga ternyata banyak juga yang mahasiswa aksesnya ke web yang agak kurang nggak benar gitu ya, agak kurang benar. Nah itu ternyata ketularan segala macam penyakit dari sana itu yang masuk juga. Jadi kadang laptopnya mahasiswa nggak nyadar dia nge-flood karena ketularan malware atau segala macamnya ya, nge-flood paket flooding. Jadi jaringannya itu dipenuhi sama paket-paket dari laptop itu ya, jadi ngirim. Yang punya nggak nyadar, itu repotnya. Jadi yang punya nggak nyadar, tahu-tahu padahal komputernya itu bikin penyakit jaringan. Nah itu yang repot. Kalau ditanyain, ini siapa yang bikin ini? Pasti nggak tahu kan? Karena dia yang punya aja nggak tahu apa laptopnya itu kena virus atau kena apa, apalagi orang lain. Nah, kira-kira seperti itu. Dengan tanpa NAT itu kita bisa tahu. Jadi ini yang dari data center kita kan bisa monitoring ya. Jadi ternyata paket yang besar ini dari IP sekian. Dari IP sekian itu
terus bisa dilacak ini dari fakultas A, dari fakultas B, itu nanti bisa ketahuan. Kemudian nanti bisa dilacak lagi turun ke bawah, ini oh ternyata blok IP sekian dari hotspot, oh ya hotspot ini IP sekian dari hotspot mana, IP sekian dari hotspot mana, nanti bisa ditanggulangi. Kemudian keamanan sudah ya, kemudian single ID tadi. Jadi seperti tadi, jadi di UGM itu mahasiswanya punya email satu-satu ya, punya masing-masing punya email sendiri-sendiri, punya ID sendiri-sendiri. Nah, email ini yang nantinya digunakan untuk autentikasi ke hotspot. Jadi nanti hotspotnya kita sambungkan ke, kita koneksikan dengan Radius, nanti Radius yang connect ke LDAP. Kemudian untuk user-user tamu, jadi kadang kan ya ada acara, kadang ada tamu, banyak tamu dari luar segala macam, kita buatkan user tamu yang sifatnya non permanen ya. Jadi kita buatkan user tamu yang sifatnya temporary. Nanti kalau misalnya acara selesai ya udah buang. Biasanya kita buat di hotspotnya, jadi di server hotspotnya kita buat biar nggak kemana-mana ya. Di Radius kita bisa juga buat kan sebenarnya. Kita buat user tambahan di Radius, tapi kan berarti nanti satu UGM bisa connect semua dengan user tamu itu kan. Nah, biar untuk mengantisipasi itu kita buatkan aja di hotspotnya lokal masing-masing. Misalnya di fakultas ya nanti tuangkan di fakultas. Jadi usernya cuma bisa dipakai untuk akses tamu di fakultas tersebut. Kemudian di UGM juga ada aturan bahwa alumni itu tidak diperbolehkan mengakses UGM hotspotnya. Jadi akses UGM hotspot itu hanya disediakan untuk staf, dosen, dan juga mahasiswa. Jadi alumni mohon maaf tidak diberikan akses. Nah, nanti caranya di filter di Radius, nanti kan ada atribut ya di LDAP itu nanti ada employee-nya, kita filter misalnya alumni. Jadi otomatis kalau misalnya mahasiswa udah kuliah selesai, nanti statusnya ganti dari mahasiswa diganti ke alumni. Jadi nah alumni itu yang kita tolak. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa connect, walaupun dia menggunakan email UGM, tapi kalau misalnya dia statusnya alumni, maka dia koneksinya ditolak otomatis. Kemudian roaming. Nah ini jadi ini sangat mempermudah ya. Jadi untuk user-usernya itu sangat mempermudah. Jadi kalau misalnya kita download sambil jalan-jalan gitu ya, misalnya iseng banget ya, download sambil jalan-jalan dari lantai 1 ke lantai 2 gitu, kita tidak perlu autentikasi ulang. Jadi autentikasi di lantai bawah aja cukup, kemudian naik ke atas atau misalnya pindah gedung tanpa perlu autentikasi lagi. Nah, caranya kita menggunakan dua metode, yaitu VLAN dan juga EOIP. Jadi aturannya jika akses pointnya itu terhubung dengan layer 2, kita pasang menggunakan VLAN. Hotspotnya itu kita aktifkan menggunakan VLAN gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak bawa mikrotik ya. Jadi kalau misalnya ada mikrotiknya terhubung langsung dengan switch layer 2, kita aktifkan VLAN-nya. Atau misalnya kalau misalnya tidak terhubung langsung dengan layer 2, karena di tempat kami juga masih ada ya switch-switch yang unmanaged itu, yang switch-switch kecil-kecil, itu kita gunakan EOIP. Jadi kita gunakan EOIP tunnel. Jadi akses pointnya itu kita buatkan EOIP tunnel ke hotspot. Nah, nanti di hotspot hotspotnya dipasang di interface bridge, nanti ada di belakang. Kemudian perangkat-perangkat selain mikrotik, jadi ada, karena perangkat kita kan banyak yang macam-macam, nggak bisa semuanya seragam gitu, nggak bisa semuanya mikrotik. Ada yang Linksys, ada D-Link segala macam. Nah perangkat-perangkat itu yang selain mikrotik kita koneksikan langsung, kita usahakan terkoneksi melalui switch layer 2 agar bisa langsung dapat VLAN password. Nah kira-kira gambarannya seperti ini roamingnya menggunakan satu VLAN. Jadi di RB-nya kita buatkan VLAN hotspot katakanlah, misalnya VLAN ID-nya 10 atau 11 gitu. Terus kemudian VLAN itu dimasukin di bridge,
Kalau misalnya ada beberapa VLAN gitu ya misalnya, atau misalnya satu VLAN ya berarti tinggal hotspotnya dipasang di VLAN. Atau misalnya ada beberapa VLAN yang mau dipasangi hotspot, ya berarti dimasukin bridge dulu, baru hotspotnya diaktifkan di interface bridge gitu ya. Nah kalau misalnya seperti ini satu VLAN, ya berarti dipasang VLAN. VLAN-nya nanti masuk ke switch layer 2 katakanlah seperti ini. Kemudian di layer 2 nanti kita buatkan akses langsung ke akses point-nya. Jadi katakanlah misalnya seperti ini ada akses AP Linksys misalnya, dia langsung connect ke switch layer 2 ke VLAN-nya hotspot. Jadi portnya kita aktifkan VLAN hotspotnya. Jadi otomatis dia kan dapat hotspotnya, otomatis aktif hotspotnya. Kemudian kalau yang mikrotik biasanya kita buatkan dia juga nyambung ke VLAN hotspot, tapi kita buatkan biasanya VLAN manajemen juga untuk monitoring dan sebagainya ya. Jadi selain dia menggunakan VLAN hotspot, kita buatkan juga VLAN manajemen. Jadi VLAN hotspotnya di bridge dengan misalnya kalau digambar ya berarti dari RB 1100 masuk ke layer 2, dari layer 2 dikeluarin masuk ke mikrotik, berarti di mikrotik interface satunya terang masuk, kemudian VLAN hotspotnya dikeluarin bareng WLAN ya. Jadi otomatis WLAN-nya udah hotspot. Nah, skema selanjutnya seperti ini, misalnya menggunakan dua VLAN. Kalau tadi satu VLAN, sekarang ini dua VLAN. Ya berarti katakanlah misalnya seperti ini, karena di satu fakultas misalnya ada dua gedung nih. Ternyata satu gedung aja nih penggunanya banyak. Jadi kita punya pembatasannya. Jadi satu hotspot itu kita usahakan maksimal cuma sampai /23 ya. Jadi 2 kali /24. Jadi satu hotspot itu cuma 2 kali /24. Jadi lebih dari itu kita buatkan hotspot sendiri. Karena untuk monitoring dan sebagainya ya, kalau terlalu banyak user itu repot. Jadi kita pisah-pisah seperti itu. Jadi kalau misalnya ada dua hotspot seperti ini, ya berarti masuk ke switch. Di switch misalnya masuk ke manageable switch lagi satunya, nanti dikeluarkan VLAN hotspotnya, kemudian dibuatkan juga VLAN manajemennya. Kalau misalnya ketemu access point ya berarti access pointnya langsung masuk ke switch di VLAN hotspot. Nah, kalau tadi menggunakan VLAN, ini kita menggunakan EYP misalnya. Nah, jadi router yang di bawah ini RB450 kita jadikan hotspot katakanlah. Terus kemudian ini ada 951 kita buat access point-nya ya, kita jadikan access point. Jadi nanti kita buat EYP tunnel dulu. Dari server hotspot kita buat EYP tunnel ke RB951A. Terus kemudian kita buat juga EYP tunnel ke EYP hotspot B. Karena EYP ya satu-satu di point to point, nggak bisa multi point, jadi kita buatkan satu-satu. Nah kemudian nanti di bridge, nah seperti itu. Nah nanti hotspotnya dipasang di interface bridge. Kalau misalnya kita punya access point lagi tambahan, ya berarti tinggal dicolok di mikrotiknya. Nanti tinggal di bridge lagi. Kira-kira seperti itu. Gampang aja ya sebenarnya, cuma main di hotspot, cuma main di EYP, VLAN, bridge, seputar itulah. Nah, selanjutnya ini yang kombinasi antara VLAN dan EYP. Jadi kalau misalnya ternyata dari satu fakultas ternyata ada juga yang turun melalui switch yang unmanaged seperti ini, misalnya switch kecil seperti ini, kita pasang EYP, bikin tunnel ke server hotspotnya, kemudian aktifkan di bridge seperti biasa ya, masuk ke bridge, kemudian hotspotnya pasang di bridge. Kalau VLAN ya berarti masuk di VLAN. Seperti itu. Kemudian what's next? Jadi sekarang kalau yang sekarang kita masih hotspot biasa ya. Jadi autentikasi pakai menggunakan kartu portal biasa. Selanjutnya kita sedang mengembangkan model single sign-on. Jadi karena kita punya kerjasama dengan Google ya. Jadi email-email dari mahasiswa itu bisa menggunakan Google Apps. Jadi
karena kerjasama dengan Google, jadi email dari mahasiswa itu, email UGM bisa menggunakan Google Apps. Nah, yang sedang kita kembangkan itu hotspot dengan single sign on. Jadi sekali sign in, misalnya ya, sekali sign in ke hotspot itu bisa langsung buka Google Apps, misalnya Google Calendar atau Google Doc, misalnya Google Kontak. Jadi nggak perlu autentikasi berulang kali. Kira-kira seperti itu. Banyak ngomongnya ya, cuma banyak cerita ya. Sampai di sini. Terima kasih. Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan. Saya batasi ya, karena waktunya terbatas. Sekali-sekali pojok sini deh. Satu yang di sana sama satu yang di sini. Oke, terima kasih. Saya Rosid dari Jogja, Mas. Ya. Baik. Ya, cukup menarik tadi terkait dengan menggunakan single ID ya. Saya mau ke SSO. Kemudian single ID ini menggunakan username dan password untuk email. Nah, ini kok cukup berani menggunakan email UGM dan password untuk login ke hotspot. Ini strategi keamanannya bagaimana ya? Kayak dengan misalkan ada fake HP atau segala macam. Terima kasih. Baik, salah satunya kita antisipasi keamanan itu dengan SSL tadi ya. Jadi autentikasi dari klien itu jadi nanti terenkripsi gitu ya. Jadi kemungkinan memang namanya keamanan itu agak ini ya. Kalau kita menggunakan UGM hotspot itu dari user dengan menggunakan UGM secure itu dari klien langsung ke radiusnya itu udah terenkripsi. Tapi itu ternyata kan ribet. Nah, ternyata lebih enak pakai yang UGM secure, UGM hotspot. Jadi autentikasi ya TTPS. Maksud saya, ya, seandainya misalkan saya bawa CAP 2N-nya mikrotik yang kecil itu, dan saya set dengan SSID UGM hotspot, dan saya redirect ke captive portal saya sendiri. Nah, itu bagaimana kira-kira? Oh iya. Jadi kita di UGM itu server radiusnya cuma ada satu ya. Jadi kalau misalnya jenengan datang ke UGM terus masang hotspot, terus ngaktifin pura-puranya hotspot palsu gitu ya, itu tidak bisa terautentikasi dengan radius, karena radius kan ada ini ya, daftar kliennya. Nah, otomatis itu nggak bisa connect. Tapi kan saya bisa dapat username passwordnya. Oh iya memang. Ya. Karena yang seperti itu kan ya susah ya, karena keamanan itu ya gampang, kalau boleh dibilang kan nggak ada sesuatu yang benar-benar aman. Nah ya paling kita cuma bisa antisipasi yang dari hal-hal seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ada lagi? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan ada beberapa. Yang pertama mungkin mengenai yang single ID tadi. Itu tadi kan ada dua server yang ada yang LDAP sama yang radiusnya. Yang radiusnya tadi kalau tidak salah baca ada menggunakan free radius ya. Kalau yang LDAP-nya itu sendiri menggunakan apa ya? Menggunakan OpenLDAP. Pakai OpenLDAP-nya berarti base-nya Linux. Oke, terus mungkin nggak ketika saya bisa tahu username sama password orang lain, saya menggunakan username sama password orang lain tersebut? Mungkin. Terus apakah ada pembedaan bandwidth antara mahasiswa dan dosen atau dengan staff? Kalau pembedaan bandwidth nggak ada, jadi cuma pembedaan per user aja. Oh, berarti istilahnya ketika saya ada pembedaan pembatasan. Iya beda, di pembatasan bandwidthnya ada berarti? Ada pembatasan per user. Soalnya kalau pernah di kejadian di kampus saya tuh ketika ada pembedaan user seperti itu, banyak mahasiswa berlomba-lomba mencari tahu password dosen. Nah, terus dijual atau di-share sama teman-temannya lagi. Nah, mungkin bisa sharing bagaimana cara sedikitnya mengamankan gitu. Bagaimana paling tidak ketika ada dosen atau ada karyawan yang login itu bisa lebih aman daripada ketika mahasiswa yang login. Terus pertanyaan terakhir,
karena wifi mungkin sama mirip dengan pertanyaan Bapak yang sebelumnya. Di tempat kami itu banyak sekali mahasiswa yang suka sniping. Nah, ada nggak trik atau tips sendiri untuk menangani mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu? Terima kasih. Aduh, berat. Jadi kalau di kami memang tidak ada pembedaan ya. Jadi pembatasan bandwidth itu kita berlakukan sama untuk setiap user itu kita berlakukan katakanlah dua mega ya 2 mega. Entah itu mahasiswa, entah itu dosen. Kalau untuk mengantisipasi ya mungkin memang kalau di kami itu nanti dari pengelola email gitu ya, kalau di beda bidang dengan saya. Jadi pengelola email itu di bagian komunikasi biasanya ngirim email ke semua user. Ada memang tidak terlalu sering gitu ya. Ya isinya informasi untuk rutin mengubah password atau mengantisipasi email-email penipu segala macam. Kira-kira seperti itu. Terus tadi sudah ya? Sudah. Oh iya. Cukup untuk tepuk tangan dulu dong.